Dipergoki tengah beraksi, 1 dari 5 anggota geng motor sadis ditangkap polisi saat berpatroli di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Polisi menyita senjata tajam berukuran besar dan 3 unit motor yang ditinggal oleh pelaku lainnya saat kabur. Kalau punya handphone masuk sini sekalian, biar tahu masyarakat. Ini kelakuan dia selama ini. Udah dimonitor kan di sosial media. Video amatir warga merekam anggota Polsek Cakung meringkus 1 dari 5 pelaku geng motor sadis di Jalan Ujung Kerawang, Cakung, Jakarta Timur. Sementara 4 pelaku lainnya berhasil kabur. Dari tangan pelaku, petugas menyita 3 senjata tajam jenis celurit serta 3 unit motor yang ditinggal pelaku lainnya di lokasi. Penangkapan berawal saat anggota Polsek Cakung berpatroli. Melihat adanya kawanan geng motor yang tengah beraksi sambil mengacukan senjata tajam, petugas pun langsung memburu para pelaku. Warga mengaku resah dengan ulah para pelaku yang rata-rata masih berusia remaja. Pasalnya, para pelaku kerap memalak pedagang sekitar saat kondisi sepi. Pernah 1 orang ada polisi, yang 4 kabur. Gitu. Karena mau ngambil motor gitu katanya sih. Banyak senjata tajam ya? Iya katanya celurit-celurit gitu. Celurit-celurit gitu bawa terus. Tapi ditabrak sama polisi sebelah sono. Tangkap 1 ya? Iya 1 doang. Tapi yang 4 kabur. Oh, berempat? Iya berlima. Oh, berlima. Yang 1 kena, yang 4 kabur. Diketahui kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan terjadi aksi kejahatan. Polisi pun tengah memburu 4 pelaku lain yang terlibat. Aparat unit Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meringkus 2 pelaku penganiayaan dengan senjata tajam yang terjadi di sebuah minimarket. Aksi sadis pelaku terekam kamera pengawas minimarket. Diketahui penganiayaan dipicu dendam lama. Tim unit Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meringkus pelaku penganiayaan dengan senjata tajam yang terjadi di sebuah minimarket di Jalan Panikang. 1 pelaku diringkus di sebuah warnet, sementara 1 pelaku lainnya menyerahkan diri. Polisi menyita barang bukti barang yang disembunyikan para pelaku di sebuah rumah. Pelaku bersama barang bukti digelandang ke posko Resmo Polsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kau parangi korbanmu? Dia cari saya, Pak. Awalnya? Iya, Pak. Kenapa dia sampai saya cari kau? Mungkin dia dendam bagaimana, Pak. Masalah apa? Kasus apa? Karena minumannya saya tumpah. Kau sebelumnya mereka lagi minum-minum, kau tumpahkan minumannya? Iya, Pak. Kenapa kau tumpahkan? Karena memang dia salah, Pak. Minum di pinggir jalan. Penangkapan para pelaku berdasarkan penyelidikan polisi atas rekaman CCTV yang memperlihatkan aksinya menyerang dan menganiaya 3 korban menggunakan parang di depan salah satu minimarket. Sendiri, Bang? Motifnya sendiri sejauh ini hasil kesimpulan dari pemeriksaan dan pengakuan dari pelaku adalah dendam lama dan kesalahpahaman antara kelompok pelaku dan kelompok korban. Namun kita akan tetap melakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait kejadian ini. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 9 tahun. 2 ormas di Serang, Banten terlibat bentrok di depan salah satu pabrik. Bentrokan disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Dengan emosi, seorang warga mengeluarkan senjata tajam saat terjadi bentrok antar 2 kelompok massa. Bentrokan yang terjadi secara spontan ini disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Masa calon kepala desa terpilih yang mencoba merebut lahan limbah pabrik yang dikuasai kepala desa sebelumnya. Keributan yang terjadi terlihat cukup merepotkan petugas keamanan. Ya, dugaan sementara masih ada lah sisa-sisa kemarin bekas Pilkades mungkin antara kubu 1 dan 2, tapi alhamdulillah bisa kita atasi.
Setelah mendapat bantuan aparat TNI, kedua kubu berhasil dipukul mundur. Untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi, aparat keamanan dari TNI Polri disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Diduga menyimpan dendam, dua pria di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat duel maut di pinggir Jalan Rapocini Raya. Seorang diantaranya tewas dengan luka tusuk di dada, sementara lawannya kritis dengan luka di perut. Amran, warga Rapocini Makassar, Sulawesi Selatan ini mendapatkan perawatan intensif akibat luka tikaman senjata tajam di perutnya. Pria 40 tahun ini terluka setelah berduel dengan salah seorang temannya yang merupakan juru parkir. Berbeda nasib, Haruna Rahman, sang juru parkir tewas dalam perjalanan ke rumah sakit dengan luka 2 tusuk di dada. Menurut keterangan warga yang berada di lokasi kejadian, Amran dan Haruna berkelahi setelah sempat terlibat pertengkaran. Keduanya sempat berkelahi dengan tangan kosong, namun kemudian mengambil senjata tajam di rumah dan berlanjut dengan duel maut. Belum diketahui penyebab keduanya adu senjata tajam. Dugaan sementara, Amran dan Haruna memiliki dendam lama. Ya, jadi benar. Satu di antaranya meninggal dunia dan sekarang jenazah masih di rumah sakit. Barang bukti yang diamankan di lokasi apa saja? Barang bukti yang ada adalah satu badik dan satu buah parang. Untuk menghindari aksi balas dendam antar dua keluarga yang tinggal berbeda gang, polisi berjaga di sekitar Jalan Rapocini Lorong 1 dan 4. Sementara itu pemirsa, seorang guru sekolah dasar dibunuh tetangganya saat sedang memancing di kolam dekat sawah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pelaku menyimpan dendam karena korban tidak peduli saat dilarang memancing di sawah milik keluarganya. Warga RT 4 Desa Padang Luas, Kecamatan Kuaru, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, memakamkan jenazah Ahmad Rafani yang ditemukan tewas di pemancingan. Guru SD ini dibunuh tetangganya menggunakan palu dan gergaji saat sedang memancing. Jasad korban ditemukan malam hari oleh temannya yang sudah janjian untuk memancing bersama. Sementara itu pelaku sempat mengamuk saat akan diamankan warga hingga melukai satu orang. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Kurau. Dari hasil pemeriksaan, pelaku bernama Yusuf mengaku membunuh korban karena dendam lama. Korban tidak peduli meski sudah diperingatkan agar tidak memancing di kolam dekat sawah milik keluarganya. Kalau balik ke sana, saya begitu jalan bertemu dengan si pelaku tuh, Usup, yang dibawanya di tangan kiri gergaji, tangan kanan palo. Jadi sampai situ mama kayak Pak mati sudah jar. Jadi kan itu mengamuk lagi kan, mama ini ya jual jar, hantam. Jadi kan Yayan, Rani sama Junai lari, kita lari ke sana. Jadi kan yang di apa, yang karena sabitan gergaji itu si Rani di tangan, cari dipukul di palu. Jadi habis itu kita dekat lagi deh. Tersangka pada saat mendatangi korban itu membawa kantong plastik yang warna putih yang berisi gergaji dan palu. Ya. Saat ini tersangka sudah diamankan kan? Karena situasi, ya pertimbangan situasi yang tidak memungkinkan, maka tersangka langsung kita amankan ke Polres Tanah Laut. Untuk keamanan, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Laut dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Hilang 2 pekan, 2 korban tabrak lari di Bandung, Jawa Barat. Jenazahnya ditemukan di Banyumas. Realita akan segera kembali usai jeda.